Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas TKMRA kelompok F akan mempresentasikan risk register dan mitigasi, fraud dan manajemen resiko pada bab 14. Sebelum memasuki materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kak Fatimatul Zahro dengan NPM akhir 396. Kemudian ada Isabel Marsha Angdeta dengan NPM akhir 042. Kemudian ada Yunik Kenayema Simbolon dengan NPM akhir 097. Kemudian ada Kartika Dwi Astuti dengan MPM akhir 222. Kemudian ada Aisyah Lindi Nur Saputri dengan MPR akhir 229. Kemudian ada Naila Oktavira dengan MPM akhir 256. Kemudian ada Aulia Septi Indira dengan MPM akhir 302. Nah, di sini saya akan menjelaskan konteks manajemen risiko dan pencegahan fraud. Manajemen risiko atau fraud adalah upaya mencegah dan mengelola penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak internal maupun eksternal. Fraud sulit dideteksi karena bersifat tersembunyi dan sering melibatkan kolusi. Pencegahan ini dilakukan secara proaktif melalui pengendalian internal, budaya etika, dan prinsip trust but verification, dan fraud itu biasanya terjadi karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi atau fraud triangle. Selanjutnya ada definisi fraud dan klasifikasinya. Definisi fraud adalah tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Dan fraud berbeda dengan kesalahan atau error karena merupakan atau tindakan dengan niat. Kemudian ada Association of Creativity Fraud Examiner atau ACFE, itu menyediakan salah satu kerangka kerja klasifikasi fraud yang banyak digunakan yang dikenal dengan fraud tree atau pohon kecurangan. Kerangka ini mengkategorikan occupational fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan terhadap pemberian kerja. Kemudian di sini ada klasifikasi fraud oleh ACFE. Yang pertama ada korupsi. Korupsi itu ada tindakan pelaku yang menyalahgunakan pengaruh transaksi pada keuntungan pribadi. Kemudian konflik kepentingan pribadi untuk kepentingan dia pribadi. Kemudian suap atau penyuapan ilegal adalah memberi suapan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Kemudian pemerasan ekonomi itu pengambilan uang dari suatu ekonomi yang dikelola dari pihak lain. Kemudian yang terakhir, kecurangan laporan keuangan. Di sini itu untuk memasukkan laporan keuangan untuk mengambil hasil untuk dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada segitiga kecurangan atau Vorteil dan elemennya. Segitiga kecurangan atau Vorteil dikembangkan oleh kriminolog Donald R. Cersei. Model ini menyatakan bahwa fraud kemungkinan besar akan terjadi ketika ketiga elemen ini hadir secara bersamaan. Yang pertama ada tekanan atau pressure. Di sini itu tekanan adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan fraud. Tekanan ini tuh muncul karena pelaku merasa memiliki masalah atau kebutuhan yang sulit diselesaikan secara jujur. Kemudian tekanan itu terdapat ada dua jenis, yaitu tekanan secara finansial dan non-finansial. Kemudian ada kesempatan atau opportunity. Kesempatan ini itu kondisi di mana memungkinkan terjadinya fraud dilakukan tanpa mudah terdeteksi. Faktor ini biasanya muncul karena lemahnya pengendali internal dari perusahaan. Contoh penyebab kesempatannya adalah tidak ada pemisahan tugas, kemudian penguasaan manajemen yang lemah, sistem akuntansi yang tidak efektif, dan kurangnya audit. Kemudian yang terakhir, rasionalisasi atau rationalis itu adalah pembenaran yang dibuat pelaku agar merasa tindakannya itu wajar atau
Tidak salah, pelaku mencoba menenangkan rasa bersalahnya dengan berbagai alasan. Salah satunya seperti bentuk rasionalisme adalah, saya hanya meminjam uang ini. Kemudian, perusahaan ini tuh sudah kaya dan saya pantas mendapatkannya. Contoh seperti itulah yang membuat karyawan itu mengambil putusan tanpa dia merasa bersalah. Baik, selanjutnya di sini saya Aulia Septi Indira dengan MPM akhir 302 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu materi selanjutnya risiko fraud dalam pelaporan keuangan. Risiko fraud dalam pelaporan keuangan adalah tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan salah saji material. Fraud ini umumnya dilakukan oleh manajemen senior untuk membuat kondisi perusahaan terlihat lebih baik dibandingkan keadaan sebenarnya. Motivasi terjadinya fraud biasanya karena tekanan untuk memenuhi target laba, memperoleh pembiayaan atau investor, memenuhi konvenan utang, serta meningkatkan bonus atau kompensasi kerja. Nah, bentuk fraud yang sering terjadi antara lain pengakuan pendapatan yang tidak tepat, kapitalisasi biaya yang salah, penilaian aset yang tidak sesuai, penyembunyian beban atau kewajiban, serta pengungkapan informasi yang tidak memadai. Oleh karena itu, pencegahan fraud memerlukan pengendalian internal yang kuat, pengawasan dari komite audit, dan sikap skeptisisme profesional dari auditor. Baiklah, materi berikutnya adalah risk register kecurangan laporan keuangan. Risk register kecurangan laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko fraud dalam laporan keuangan perusahaan. Meskipun kemungkinan terjadinya fraud relatif rendah, dampaknya dapat sangat besar bagi perusahaan. Risk register membantu perusahaan mendokumentasikan berbagai skema fraud, motivasi pelaku, kelemahan pengendalian, serta dampak yang dapat ditimbulkan. Fokus utama dalam risk register biasanya meliputi manipulasi pendapatan, kapitalisasi, biaya yang tidak tepat, dan off-balance sheet financing. Selain itu, dokumen ini juga digunakan untuk merancang pengendalian anti-fraud guna menjaga integritas laporan keuangan. Salah satu contoh fraud yang umum terjadi adalah manipulasi pendapatan melalui pencatatan pendapatan fiktif atau percepatan pengakuan pendapatan agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko manipulasi pendapatan. Pada slide yang ini dijelaskan tentang identifikasi risiko manipulasi pendapatan, yaitu salah satu bentuk kecurangan laporan keuangan yang paling umum terjadi. Manipulasi pendapatan dilakukan agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya, misalnya dengan mencatat pendapatan fiktif atau mempercepat pengakuan pendapatan. Risiko ini dinilai tinggi karena dampaknya sangat besar bagi perusahaan, walaupun kemungkinan terjadinya relatif rendah. Nah, selain itu, audit internal juga berperan penting untuk mendeteksi adanya kejanggalan atau anomali yang mengarah pada manipulasi. Contohnya bisa dilihat pada tabel entry risk register. Di situ dijelaskan bahwa tekanan untuk memenuhi target pendapatan dan bonus eksekutif dapat mendorong manajemen melakukan manipulasi pendapatan. Dampaknya bisa menyebabkan laporan keuangan menyesatkan investor dan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan pengendalian seperti audit eksternal, prosedur analitis oleh audit internal, dan sistem whistleblowing untuk mengurangi risiko fraud tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita membahas identifikasi risiko bagian kapitalisasi biaya operasional. Jadi, kapitalisasi biaya operasional ini itu terjadi ketika biaya yang seharusnya langsung dicatat sebagai beban itu justru dimasukkan sebagai aset perusahaan. Nah, tujuannya itu biasanya untuk membuat laba terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Misalnya, biaya perbaikan kan harusnya dicatat sebagai beban, tapi sama perusahaan itu dicatat sebagai peningkatan aset tetap. Nah, dampaknya ini itu cukup serius bagi perusahaan, karena bisa menjadikan beban perusahaan itu terlihat lebih kecil, sedangkan labanya nanti akan tampak lebih tinggi. Nah, hal ini menjadikan nilai aset menjadi terlalu besar dan laporan keuangan akhirnya menyesatkan bagi perusahaan. Kemudian mitigasinya yang bisa dilakukan yaitu ada audit internal atas penambahan aset tetap, kemudian ada analisis tren biaya perbaikan, dan pengawasan CapEx lebih ketat.
Nah, resiko berikutnya ada off balance sheet financing, di mana resiko ini itu merupakan praktik menyembunyikan utang atau aset beresiko di luar neraca perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu akan menggunakan entitas khusus atau special purpose entities agar utang itu tidak terlihat secara langsung dalam laporan keuangan utama. Tujuannya agar rasio utang terlihat lebih rendah, menghindari pelanggaran covenant, dan membuat citra perusahaan itu tampak lebih sehat. Nah, untuk dampaknya sendiri, ketika perusahaan membuat utang perusahaan terlihat lebih rendah, itu berdampak pada investor yang akan salah menilai resiko milik perusahaan. Kemudian untuk menghindari pelanggaran covenant, itu nantinya akan berdampak pada kondisi keuangan yang nantinya akan tampak lebih sehat, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Dan tujuan yang terakhir itu ada meningkatkan citra perusahaan. Nah, dampaknya nanti ketika laporan perusahaan ataupun kondisi perusahaan terlalu dilebih-lebihkan sehingga tampak sempurna, nantinya akan berdampak pada potensi kerugian yang besar akan terjadi. Nah, oleh karena itu pengawasan dari komite audit, CFO, dan auditor eksternal itu sangat penting terutama dalam meninjau transaksi kompleks dan entitas non-konsolidasi agar informasi yang disajikan itu dapat tetap transparan. Nah, untuk meminimalkan risiko fraud, perusahaan itu tidak cukup hanya dengan mendeteksi fraudnya saja, namun juga harus fokus pada pencegahan. Oleh karena itu, di slide ini kita membahas mengenai mitigasi risiko atau pengendalian pencegahan fraud. Nah, salah satu cara utamanya adalah dengan membangun budaya integritas melalui tone at the top, yaitu ketika pimpinan itu memberi contoh perilaku yang etis dan tidak mentoleransi tindakan curang. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki sistem whistleblowing yang aman dan rahasia agar karyawan itu berani untuk uh, melaporkan pelanggaran tanpa takut mendapat tekanan. Kemudian yang terakhir, ada pelatihan anti-fraud juga penting bagi karyawan agar mampu mengenali tanda-tanda kecurangan atau red flag sejak awal. Nah, dengan kombinasi pengendalian tersebut, untuk peluang terjadinya fraud itu dapat dikurangi dan masalah bisa dideteksi lebih dini, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya etika dan konsep tone of the top. Jadi tone of the top itu dapat diartikan sebagai sikap dan komitmen pimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang etis. Jadi budaya etika dalam perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana pimpinan bertindak, terus juga mengambil keputusan. Nah, dan juga memberi contoh kepada karyawannya. Nah, konsep ini tuh penting karena pimpinan tuh memiliki peran besar dalam membentuk perilaku organisasi. Jadi apabila pimpinan itu menunjukkan integritas atau kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan, maka juga akan karyawannya itu akan ikut terdorong untuk melakukan hal yang sama. Nah, sebaliknya kalau misal pimpinan itu justru melakukan pelanggaran, terus misal juga menyalahgunakan kekuasaan, terus bisa jadi juga menekan bawahan dengan cara tidak etis, maka ya budaya perusahaan itu akan menjadi lemah dan akan ada risiko fraud itu semakin besar. Nah, dalam tone of the top ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi eksplisit. Jadi pimpinan tuh harus secara konsisten menyampaikan pentingnya kode etik, integritas, dan perilaku yang benar. Nah, yang kedua adalah walk the talk, yaitu pimpinan tidak hanya berbicara tentang etika, tapi juga benar-benar menjalankan dalam tindakan sehari-hari. Selain itu, ada juga sistem insentif yang mendukung perilaku etis. Nah, artinya perusahaan itu tidak boleh hanya menghargai pencapaian target finansial, tapi juga harus memperhatikan bagaimana target tersebut dicapai. Lebih baik menghargai karyawan yang bekerja secara jujur meskipun hasilnya belum maksimal, daripada menghargai pencapaian tinggi yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Hal lain yang penting adalah akuntabilitas. Jadi, jika terjadi pelanggaran etika, perusahaan itu harus memberikan respon yang cepat, tegas, dan konsisten tanpa melihat jabatan orang yang terlibat. Nah, dengan begitu, karyawan akan melihat bahwa aturan berlaku untuk semua pihak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang program whistleblowing dan pelatihan anti-fraud. Jadi, program whistleblowing adalah mekanisme formal yang disediakan perusahaan agar karyawan, pemasok, pelanggan, atau pihak lain dapat dilaporkan dugaan pelanggaran hukum, etika, maupun kebijakan perusahaan secara aman dan rahasia. Nah, program ini tuh sangat penting karena seringkali fraud tuh lebih cepat diketahui dari laporan orang-orang di dalam organisasi. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan saluran pelaporan yang jelas dan mudah diakses. Nah, saluran ini tuh bisa berupa laporan pada atasan, Departemen Sumber Daya Manusia, bagian hukum, audit internal, atau melalui hotline etika yang independen.
Namun menyediakan saluran laporan saja itu nggak akan cukup. Jadi perusahaan itu harus memberikan jaminan anti pembalasan pada pelapor. Hal ini tuh penting karena salah satu alasan utama seorang takut melapor itu kan misalnya ada khawatir gitu. Terus juga takut kalau nantinya akan dapat tekanan atau mungkin ancaman atau perilaku buruk setelah melaporkan pelanggaran. Nah, dengan adanya perlindungan yang tadi, pelapor itu akan merasa lebih aman untuk menyampaikan informasi. Selain itu, setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang jelas. Laporan perlu diterima, dinilai, dan diselidiki secara objektif serta tepat waktu. Jadi jika laporan diabaikan, maka karyawan akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem laporan tersebut. Nah, kemudian perusahaan itu juga perlu melakukan pelatihan dan komunikasi secara rutin. Pelatihan anti-fraud yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang apa itu fraud, jenis-jenis fraud, tanda-tanda kecurangan atau red flags, terus juga kode etik perusahaan, serta cara melaporkan dugaan pelanggaran. Nah, pelatihan ini penting karena karyawan merupakan lini pertahanan pertama dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Jika karyawan memahami risiko fraud dan mengetahui apa yang harus dilakukan, maka mereka tidak hanya menjadi pengamat pasif, tapi juga menjadi bagian aktif dari sistem pengendalian perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada hubungan antara fraud dan juga pengendalian internal, di mana keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Gremling dan juga Schneider, pada tahun 2018 dikatakan bahwa pada dasarnya kelemahan pengendalian internal itu dapat menciptakan peluang atau opportunity akan terjadinya fraud. Dan terjadinya fraud juga hampir selalu menjadi indikasi adanya kegagalan dalam pengendalian internal. Misalnya seperti yang pertama, tidak adanya pemisahan tugas antara penanganan kas dan juga pencatatan kas. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Yang ketiga, tidak adanya pemeriksaan independen terhadap entry jurnal manual sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan kecurangan. Meskipun pengendalian internal itu sangat penting karena merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir kesempatan terjadinya fraud, namun tetap saja tidak ada sistem pengendalian yang sempurna. Terdapat konsep keyakinan yang memadai atau reasonable assurance, yaitu pengendalian hanya memberikan keyakinan yang memadai dan juga bukan memberikan jaminan yang mutlak. Selain itu, ada keterbatasan seperti kolusi, yaitu kolusi itu kerjasama antara beberapa pihak untuk melakukan kecurangan, serta manajemen override atau pengesampingan oleh manajemen, di mana hal ini tuh ketika manajemen senior menggunakan wewenangnya untuk mengabaikan prosedur pengendalian. Maka dalam hal ini, auditor itu memiliki peran yang sangat krusial. Baik auditor internal maupun auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas dalam pengendalian internal perusahaan tersebut. Ketika ditemukan suatu kelemahan, mereka itu secara tidak langsung juga dapat mengidentifikasi potensi terjadinya fraud. Dan apabila terdapat terdapat indikasi kecurangan, maka dapat dilakukan investigasi mendalam melalui akuntansi forensik. Kemudian yang selanjutnya ada kelemahan pengendalian internal, yaitu merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya fraud. Pelaku fraud umumnya tidak akan menciptakan sistem baru, melainkan mereka akan memanfaatkan kelemahan atau celah yang sudah ada di dalam organisasi perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa contoh yang paling sering terjadi, diantaranya yang pertama ada kurangnya pemisahan tugas, kemudian yang kedua kurangnya pengawasan dari manajemen, lemahnya pengendalian akses, kurangnya rekonsiliasi independen, dan yang kelima ada pengesampingan oleh manajemen atau manajemen override. Dalam kelemahan yang pertama, yakni kurangnya pemisahan tugas, hal tersebut itu paling sering terjadi ketika satu orang memiliki wewenang untuk menerima sekaligus mencatat kas transaksi, sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan kas itu akan menjadi lebih besar. Selain itu, lemahnya pengawasan manajemen juga membuat kesalahan maupun penyimpangan yang terjadi menjadi akan lebih sulit teridentifikasi. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah lemahnya pengendalian internal, baik akses fisik maupun akses ke sistem akuntansi. Apabila terlalu banyak pihak yang memiliki akses terhadap data-data penting, maka risiko fraud akan semakin meningkat. Kemudian kurangnya rekonsiliasi independen juga memungkinkan penipuan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa segera diketahui. Dan yang terakhir itu pengesampingan oleh manajemen atau manajemen override,
Hal ini termasuk kelemahan yang paling sulit dikendalikan, di mana menunjukkan suatu kondisi ketika manajemen senior akan menggunakan kewenangan mereka untuk mengabaikan prosedur-prosedur pengendalian yang telah ditetapkan dalam organisasi, dan juga mereka dapat melakukan hampir semua jenis kecurangan terhadap laporan keuangan. Baik, dalam slide selanjutnya, di sini ada peran auditor dalam mendeteksi fraud, di mana sering menimbulkan kesenjangan ekspektasi atau expectation gap, yaitu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh publik dengan tanggung jawab profesional auditor sebenarnya. Banyak orang itu menganggap bahwa tugas utama seorang auditor adalah menemukan fraud. Namun yang sebenarnya tanggung jawab dari seorang auditor adalah mencegah dan juga mendeteksi adanya fraud yang berada pada manajemen dan juga dewan direksi perusahaan. Auditor eksternal itu bertugas memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah secara keseluruhan itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun disebabkan oleh kecurangan. Dalam hal ini, meskipun audit tidak dirancang secara spesifik gitu ya untuk mendeteksi fraud, tetapi auditor itu tetap memiliki tanggung jawab untuk yang pertama mempertahankan skeptisme profesional di sepanjang audit. Kemudian yang kedua menilai risiko salah saji material akibat fraud, dan yang ketiga melaksanakan prosedur audit yang sesuai. Dan serta yang keempat itu mengkomunikasikan setiap temuan audit kepada pihak yang terkait. Sementara itu, auditor internal juga memiliki peran yang lebih proaktif, di mana auditor internal ini bertugas mengevaluasi efektivitas manajemen risiko fraud, kemudian memasukkan risiko fraud dalam setiap proses audit, dan juga mengidentifikasi red flags atau adanya tanda-tanda fraud kepada pihak-pihak terkait, dan juga akan membantu proses investigasi selama diperlukan. Oleh karena itu, auditor ini bukanlah polisi fraud, tetapi auditor berperan sebagai penjaga yang membantu organisasi dalam mendeteksi dan juga memitigasi adanya risiko fraud. Oke, selanjutnya mengenai implementasi forensik akuntansi. Jadi di bagian ini kita akan saya akan membahas tentang apa yang harus dilakukan perusahaan ketika dugaan fraud yang serius itu sudah muncul ke permukaan atau sudah kita lihat. Dugaan ini bisa berasal dari berbagai macam sumber, misalnya melalui tips dari whistleblower, temuan dari tim audit internal, atau adanya indikasi red flags atau bendera merah lainnya dalam operasional perusahaan. Ketika hal-hal ini terjadi, kita tidak bisa lagi hanya menggunakan pendekatan audit biasa, melainkan di sini diperlukan sebuah pendekatan investigasi yang jauh lebih terspesialisasi. Disinilah bidang akuntansi forensik itu berperan. Menurut Singleton tahun 2021, akuntansi forensik itu adalah penerapan kombinasi dari 3 keahlian utama, yaitu keahlian akuntansi, audit, dan juga kemampuan investigasi yang digunakan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hukum atau keuangan. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa seorang akuntan forensik itu memiliki pola pikir yang sangat berbeda dengan auditor laporan keuangan biasanya. Jika auditor laporan keuangan itu bekerja dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan, akuntan forensik ini memiliki pola pikir yang jauh lebih mirip dengan seorang detektif hukum. Karena tujuan utama mereka itu bukan untuk memberikan opini, tetapi untuk menentukan secara pasti apakah fraud itu benar-benar terjadi, terus juga siapa aktor di balik kecurangan atau fraud tersebut, bagaimana modus atau cara mereka melakukannya, sampai ke berapa total kerugian finansial yang dialami perusahaan, dan yang paling krusial itu adalah mengumpulkan bukti yang cukup kuat dan sah agar dapat digunakan atau dipertanggungjawabkan di pengadilan nanti. Nah, sesuai dengan materi yang ada di buku, implementasi akuntansi forensik dalam sebuah investigasi fraud itu biasanya mencakup beberapa tahapan terstruktur. Tahap pertama itu adalah perencanaan investigasi. Jadi di tahap awal ini, akuntan forensik itu akan menentukan batasan atau ruang lingkup kerja mereka, apakah tujuan utamanya, serta metodologi investigasi apa yang akan digunakan agar prosesnya itu berjalan sistematis. Lalu tahap kedua itu adalah pengumpulan bukti.
Jadi di tahap ini bukti-bukti dikumpulkan secara sistematis melalui 4 teknik utama. Yang pertama itu ada analisis dokumen, yang kedua wawancara investigatif, yang ketiga analisis data forensik, yang dimana ini menggunakan perangkat atau tools analisis data yang canggih gitu ya untuk menyisir pola-pola penipuan dalam kumpulan data atau big data perusahaan yang jumlahnya mungkin sangat besar. Lalu yang keempat itu adalah pengawasan atau surveillance. Kemudian tahap yang ketiga adalah analisis dan pelaporan. Setelah semua bukti-buktinya itu sudah terkumpul, langkah terakhir adalah menganalisis bukti tersebut, menyimpulkan seluruh temuan data secara objektif, menghitung nilai kerugian perusahaan secara akurat, dan menyusun laporan investigasi yang sangat detail. Sesuai dengan referensi dari Gottschalk pada tahun 2022, laporan investigasi inilah yang nantinya akan digunakan oleh pihak manajemen sebagai dasar yang kuat untuk mengambil tindakan disipliner internal seperti pemecatan. Jadi ini yang nanti akan menjadi dasar kuat gitu ya untuk bisa melakukan pemecatan, terus juga dasar pengajuan klaim asuransi kerugian atau dibawa sebagai alat bukti sah ke proses hukum perdata maupun pidana di pengadilan itu nanti. Itulah mengapa saat ini banyak kantor akuntan publik KAP besar yang memiliki departemen akuntansi forensik khusus, dan perusahaan-perusahaan skala besar pun mulai mempekerjakan akuntan forensik di dalam tim keamanan atau audit internal mereka, karena keahlian spesifik ini sangat penting agar perusahaan itu bisa merespons setiap insiden fraud secara profesional, efektif, dan juga yang paling terpenting sah di mata hukum. Next, teknik penjaminan risiko terhadap fraud. Memberikan jaminan atau jaminan atas efektivitas pengelolaan risiko fraud itu sebenarnya adalah sebuah tantangan yang sangat unik, sekaligus juga tantangan yang sulit bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Kenapa? Karena sifat dasar dari fraud itu sendiri yang sifatnya laten atau tersembunyi. Pelaku kecurangan pasti akan mencoba menyembunyikan jejak mereka serapat mungkin. Oleh karena itu, menurut Beasley dan kawan-kawan pada tahun 2020, organisasi dan fungsi audit internal tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengendalian tradisional yang sifatnya itu pasif atau menunggu laporan saja, tetapi kita harus bergerak menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Di sini ada 2 teknik penjaminan proaktif yang paling fundamental untuk mendapatkan keyakinan yang lebih tinggi bahwa risiko fraud itu telah dikelola dengan baik. Yang pertama, teknik pertama adalah pelaksanaan penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment yang terintegrasi. Ini bukan sekedar latihan formalitas di atas kertas yang cuma dilakukan sekali kemudian dilupakan, melainkan sebuah proses dinamis yang harus menyatu ke dalam kerangka Enterprise Risk Management atau ERM, organisasi secara keseluruhan. Lewat proses ini, perusahaan itu secara sistematis memetakan skema fraud apa saja sih yang paling mungkin terjadi di setiap lini yang ada. Juga menilai seberapa besar peluang atau kemungkinan terjadinya beserta dampaknya, kemudian juga mengevaluasi apakah sistem pengendalian anti fraud yang sudah dimiliki saat ini itu sudah efektif atau belum, dan merumuskan respon atau tindakan nyata untuk menutup setiap kesenjangan atau celah yang teridentifikasi. Teknik kedua adalah pemantauan transaksi yang mencurigakan. Di era big data saat ini, metode pengujian sampel tradisional itu sudah kurang kuat untuk mendeteksi yang namanya fraud atau kecurangan. Pendekatan yang jauh lebih memberikan dampak atau bertenaga adalah memanfaatkan analisis data atau data analis. Caranya itu dengan menjalankan skrip dan algoritma khusus yang dirancang untuk memeriksa seluruh populasi data secara proaktif. Dengan begitu, auditor bisa langsung mencari red flags atau bendera merah dan anomali yang mengindikasikan adanya fraud itu secara dini. Penting untuk kita pahami bahwa disiplin
Governance Risk and Compliance atau GRC bukanlah sebuah titik akhir atau tujuan yang statis, melainkan sebuah perjalanan perbaikan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Seperti yang tertera di slide, landscape risiko dunia akan terus berevolusi, bergerak maju, didorong oleh kekuatan seperti transformasi digital, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik juga. Kesadaran masa depan kita adalah bahwa para pelaku fraud atau kecurangan itu akan terus mengembangkan teknik-teknik baru yang lebih canggih. Nah, oleh karena itu, sistem keamanan dan kerangka kerja GCG serta IRM di masa depan itu harus lebih agile atau lebih terintegrasi dan lebih berwawasan ke depan, forward looking, supaya sistem pengawasan kita itu tidak kaku, jadi selalu diperbarui, up to date, dan kita bisa terus berada satu langkah di depan para pelaku fraud tersebut demi melindungi nilai bagi semua pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Nah, materi ini menjelaskan mengenai fraud risk assessment terintegrasi atau penilaian risiko kecurangan yang menjadi bagian dari enterprise risk management atau ARM organisasi. Nah, tujuan dari fraud risk assessment ini adalah mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud secara sistematis sehingga organisasi ini dapat melakukan pencegahan lebih awal. Nah, prosesnya diawali dengan identifikasi kecurangan inheren melalui brainstorming dan wawancara untuk menemukan kemungkinan skema fraud seperti penyalahgunaan aset, korupsi, atau kecurangan laporan keuangan. Nah, setelah melakukan tahapan itu, tahapan lainnya ada penilaian probabilitas dan signifikansi. Nah, untuk menilai hal ini itu untuk menilai kemungkinan terjadinya fraud serta dampaknya bagi organisasi. Penilaian selanjutnya ada pemetaan pengendalian anti fraud dengan mengidentifikasi pengendalian preventif dan detektif yang sudah ada. Selanjutnya ada evaluasi resiko residual yang mana hal ini menilai resiko yang masih tersisa setelah mempertimbangkan efektivitas pengendaliannya. Nah, jika resiko ini masih tinggi, organisasi ini perlu melakukan perbaikan seperti memperkuat pengendalian dan meningkatkan pengawasan, sehingga dari fraud risk assessment ini dilakukan secara berkala agar hasilnya ini menjadi dasar yang penting bagi audit internal serta pengawasan risiko fraud dalam organisasi. Untuk materi ini akan membahas tentang pemantauan transaksi mencurigakan dan prospek masa depan, tata kelola, dan manajemen risiko. Nah, pemantauan transaksi yang mencurigakan merupakan pendalian detektif yang bertujuan untuk mengidentifikasi red flags atau tanda-tanda fraud dalam transaksi organisasi. Nah, saat ini dengan perkembangan data analistik, pemantauan dapat dilakukan secara otomatis, komprehensif, dan canggih dibandingkan dengan metode manual. Nah, organisasi dapat menganalisis seluruh populasi data seperti entry jurnal, pembayaran vendor, dan klaim biaya karyawan untuk menemukan anomali, pola yang tidak biasa, dan pelanggaran aturan. Nah, beberapa pengujian analitiknya yang digunakan, yang pertama ada analisis hukum Benford yang digunakan untuk mendeteksi angka yang tidak wajar. Ada pencurian duplikat untuk menemukan pembayaran ganda, pencocokan alamat untuk mendeteksi vendor fiktif, analisis outlier, analisis jurnal, dan analisis trends aktivitas yang tidak biasa. Nah, dari hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dari investigasi lebih lanjut oleh auditor internal atau manajemen sehingga fraud ini dapat dideteksi lebih cepat sehingga meningkatkan efek pencegahan fraud tersebut. Nah, untuk prospek masa depan tata kelola dan manajemen risiko atau GRC ini merupakan fondasi utama organisasi karena berkaitan dengan budaya, etika, kepemimpinan, dan akuntabilitas. Nah, selain itu ERM ini telah berkembang menjadi bagian strategis organisasi yang membantu pengambilan keputusan dan penciptaan nilai. Nah, dari hal tersebut
internal berperan sebagai mekanisme operasional untuk memastikan pelaporan yang andal dan operasi yang efisien. Nah, di kedepannya GRC ini akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seperti integrasi ESG, yang dimana adanya transformasi digital dan risiko cyber, ketidakpastian geopolitik dan rantai pasokan, serta perkembangan GRC berbasis data melalui pemanfaatan analisis data dan AI, sehingga organisasi ini dituntut tidak hanya patuh dan terkendali, tetapi juga agile, resilient, dan adaptif untuk menghadapi perubahan.